Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Bagus Prasetyo dengan NPM 2011030197 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Baik, langsung saja kita akan langsung ke videonya. Di dalam video ini terdapat 4 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, ada pengertian, dasar, dan tujuan dari sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Yang kedua, ada faktor-faktor pendidikan Islam. Yang ketiga, ada jenis dan jenjang pendidikan. Dan yang terakhir, terdapat ayat dan hadis tarbawi. Baik, untuk yang pertama adalah pengertian, dasar, dan tujuan dari sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam adalah keseluruhan dari bagian-bagian yang bekerja sama secara teratur dan saling berkaitan dalam rangka membentuk manusia yang berkepribadian muslim yang berlandaskan nilai-nilai ajaran agama Islam yang berdasar dari Al-Quran dan Al-Sunnah dan ajaran-ajaran Islam lainnya. Tujuannya adalah untuk membentuk individu yang memiliki pengetahuan agama yang kuat, akhlak yang baik, dan keterampilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat dan umat Islam secara keseluruhan. Selanjutnya, pengertian, dasar, dan tujuan dari sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh, serta saling bertautan dan berhubungan dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem ini didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berfungsi sebagai pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah faktor pendidikan Islam. Jadi, terdapat 4 faktor di dalam pendidikan Islam. Faktor pertama dalam pendidikan Islam yaitu tenaga pendidik. Tenaga pendidik di dalam pendidikan Islam adalah para guru atau pengajar yang bertanggung jawab untuk menyampaikan pengetahuan dan nilai-nilai Islam kepada peserta didik. Mereka harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, serta keterampilan dalam mengajar dan mendidik. Tenaga pendidik juga harus menjadi teladan bagi peserta didik dalam mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Faktor pendidikan Islam yang kedua adalah peserta didik. Peserta didik di dalam pendidikan Islam merupakan individu yang belajar dan mengikuti proses pembelajaran Islam. Mereka bisa berada dalam berbagai tingkatan usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Peserta didik dalam pendidikan Islam diharapkan untuk memiliki kesungguhan dalam memahami ajaran Islam, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, serta mengembangkan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Islaman. Yang ketiga adalah metode. Metode sendiri di dalam pendidikan Islam merujuk pada tata cara atau strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Berbagai metode pembelajaran dapat ditetapkan, seperti metode ceramah, diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran aktif, dan lain sebagainya. Dan penting bagi metode pembelajaran yang akan dipilih untuk sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam, termasuk memberikan ruang untuk refleksi, pengalaman langsung, dan pembentukan karakter yang baik. Dan yang keempat adalah kurikulum. Kurikulum di dalam pendidikan Islam mencakup materi pembelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik. Ini mencakup pemahaman tentang Al-Quran dan hadis, sejarah Islam, akidah, fikih, akhlak, serta pelajaran-pelajaran lain yang relevan dengan pengembangan pribadi yang berlandaskan Islam. Kurikulum dalam pendidikan Islam juga harus jalan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat agar relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Jadi, keempat faktor ini bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif dalam menyebarkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam kepada generasi mendatang. Dengan pendekatan yang holistik dan berkesinambungan dari tenaga pendidik, peserta didik, metode pelajaran, serta kurikulum yang berkualitas,
Pendidikan Islam dapat menjadi sarana untuk membentuk individu yang berakhlak mulia dan berkontribusi positif di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah jenis dan jenjang pendidikan. Jenis pendidikan sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada pendidikan formal, pendidikan non-formal, serta pendidikan informal. Yang pertama, pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang oleh lembaga pendidikan resmi, seperti sekolah dan perguruan tinggi. Program-program pendidikan formal ini biasanya diatur oleh pemerintah dan memiliki kurikulum yang jelas. Jenjang pendidikan di dalam pendidikan formal terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada pendidikan dasar yang meliputi SDMI dan SMP MTS. Yang kedua ada pendidikan menengah yang meliputi SMA MA dan SMK MAK. Dan yang ketiga terdapat perguruan tinggi yang meliputi diploma, sarjana, magister, dan doktoral. Yang kedua terdapat pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal merupakan jenis pendidikan yang tidak terstruktur dan tidak diatur secara formal oleh lembaga pendidikan resmi. Pendidikan non-formal ini seringkali bersifat sukarela dan dapat dilakukan di luar lingkungan sekolah. Dan contoh pendidikan non-formal adalah kursus dan pelatihan, kemudian program keaksaraan, serta kegiatan-kegiatan pendidikan di luar sekolah. Yang ketiga, pendidikan informal. Pendidikan informal merupakan jenis pendidikan yang terjadi secara tidak terstruktur dan tidak memiliki kurikulum yang jelas. Pendidikan informal sendiri seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari melalui interaksi sosial dan pengalaman langsung. Contoh dari pendidikan informal adalah kita dapat belajar dari pengalaman, belajar dari lingkungan sekitar, serta belajar dari media seperti internet, buku-buku, film, dan lain sebagainya. Jadi, setiap jenis pendidikan memiliki peran penting dalam pengembangan individu. Pendidikan formal memberikan dasar-dasar pengetahuan keterampilan. Pendidikan non-formal membantu dalam pengembangan keterampilan tambahan, sedangkan pendidikan informal memperluas pengetahuan melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial. Selanjutnya adalah ayat dan hadis tarbawi. Ayat dan hadis tarbawi dapat diartikan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang berkaitan dengan pembinaan karakter dalam pendidikan dalam Islam. Contoh ayat tarbawi di dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Alaq ayat 1-5 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Alamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian contoh dari hadis tarbawi adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dari surah Al-Alaq ayat 1-5 menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan dan pembacaan dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan, sambil mengikatkan penciptaan manusia dari segumpal darah sebagai tanda ketergantungan kepada Allah. Ayat-ayat ini menekankan bahwa ilmu pengetahuan adalah rahmat dari Tuhan yang diajarkan melalui pembacaan dan tulisan. Selain itu juga, ayat-ayat tersebut mengingatkan bahwa pengetahuan manusia adalah terbatas dan hanya sebagian kecil dari apa yang Allah miliki, menegaskan kerendahan manusia dan kebutuhan untuk terus belajar serta mengembangkan pemahaman tentang penciptaannya. Dan setelah mendengarkan pemaparan materi terkait sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional, lantas bagaimana sih dengan sistem pendidikan di Indonesia? Menurut saya, saat ini pendidikan di Indonesia sedang mengalami perubahan menuju paradigma baru yang lebih inklusif, yang berorientasi pada pengembangan keterampilan serta memperhatikan kebutuhan global. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengambil langkah-langkah kebijakan untuk mendukung transformasi ini, termasuk fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan relevansi kurikulum dengan tuntutan zaman. Pendekatan pendidikan saat ini lebih menekankan pada perkembangan keterampilan, seperti pemecahan masalah, kreativitas, kritis berpikir, dan kerjasama. Selain itu juga, terdapat upaya untuk memperluas akses pendidikan kepada semua lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil dan kelompok marginal. Inisiatif digitalisasi juga menjadi fokus dengan penerapan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh dan meningkatkan akses terhadap sumber daya pendidikan. Kebijakan pemerintah mendukung transformasi ini melalui berbagai program dan reformasi,
seperti pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja, peningkatan kesejahteraan guru untuk meningkatkan profesionalisme mereka, serta investasi dalam infrastruktur pendidikan dan teknologi informasi. Selain itu juga, terdapat upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui evaluasi dan pemantauan yang ketat juga menjadi prioritas pemerintah saat ini. Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti kesenjangan antar wilayah dalam akses pendidikan, kualitas guru yang heterogen, serta kurangnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk terus berkolaborasi dan berinovasi guna menciptakan sistem pendidikan yang lebih merata, inklusif, dan berdaya saing global, serta mampu menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya lakukan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.